Siang pemirsa, Vokasi TV kembali menyapa Anda dengan Day News, aktual dan terpercaya. Bersama saya Riri Ferrari, inilah Day News. Pemirsa setia Day News mengunjungi museum dan tempat bersejarah bukan hanya mengasyikan, tetapi juga menambah wawasan khususnya pengetahuan tentang sejarah. Banyak sekali tempat-tempat yang menyimpan hal historis, salah satunya adalah Stasiun Tanjung Priuk yang sudah berumur 1 abad. Sejarah apa saja yang tersimpan pada bangunan megah tersebut? Berikut liputannya di segmen Wisata Kota. Sebuah bangunan megah hasil peninggalan masa penjajahan Belanda, dan ini merupakan bangunan berarsitektur Eropa. Seperti apa bangunan Stasiun Tanjung Priuk tersebut? Ikuti saya. Stasiun Tanjung Priuk dibangun pada 1914 dan diresmikan pada 6 April 1925. Stasiun yang terletak di utara Jakarta ini dibangun oleh seorang arsitek Hindia Belanda, yaitu Insinyur C.W. Koch. Letaknya yang strategis, yaitu dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priuk, membuat stasiun ini menjadi pusat perdagangan yang penting, sekaligus menjadi tempat transit pedagang Eropa ke Tanah Jawa. Stasiun Tanjung Priuk ini juga menyediakan tempat penginapan bagi penumpang yang akan menunggu kedatangan kapal laut untuk melanjutkan perjalanan. Kamar-kamar penginapan tersebut terletak di sayap kiri bangunan yang khusus untuk penumpang Belanda dan orang Eropa. Bangunan simetris 2 lantai bercat putih ini didesain dengan pengaruh kubisme, didominasi dengan bentuk geometris persegi 4 dan garis vertikal serta horizontal pada setiap bagian bangunan. Jendela berukuran besar dan hiasan kaca patri layaknya desain bangunan kolonial Belanda yang banyak ditemukan di bagian Kota Lama Jakarta juga menjadi ciri khas dari Stasiun Tanjung Priuk. Menakjubkan adalah hal yang bisa saya ungkapkan untuk Stasiun Tanjung Priuk Jakarta Utara. Gaya arsitekturnya yang masih bertahan hingga saat ini patut kita kagumi. Lihat saja baja-baja yang masih kokoh di langit-langit stasiun ini serta ornamen-ornamen yang berada di tembok Stasiun Tanjung Priuk yang masih terjaga hingga saat ini. Hiruk-pikuk Stasiun Tanjung Priuk dari masa ke masa tak mengurangi kekokohannya. Ornamen di beberapa sudut ruangan, juga dapur dan lift makanannya masih tetap sama seperti dulu. Di tahun 2010, tim arkeologi dari Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Serang, Banten juga menemukan bunker di stasiun ini. Sempat mati suri selama 26 tahun, Stasiun Tanjung Priuk mulai beroperasi kembali pada 21 Desember 2015. Pelayanan KRL Kota Tanjung Priuk kembali dibuka. Selain KRL bertujuan Jakarta Kota, Stasiun Tanjung Priuk juga melayani kereta lokal yaitu Priuk Purwakarta. Ya, berada di Stasiun Tanjung Priuk ini membuat saya bangga. Ternyata keberadaannya yang sudah lebih dari 1 abad masih terawat dan terjaga sebagai cagar budaya luar biasa indah dan megah yang ada di utara Jakarta. Dari Jakarta, Riri Ferrari, Day News melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Riri Ferrari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Nilai berita yang terkandung dalam feature tersebut antara lain 1. Proximity, yaitu nilai kedekatan. Berita tentang sejarah Stasiun Tanjung Priuk akan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Stasiun Tanjung Priuk, dan masyarakat cenderung ingin mengetahui berita yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kedua, magnitude, yaitu besar, luas, dan penting. Berita feature yang disajikan di dalamnya terdapat informasi penting, yaitu pengoperasian KRL Priok Kota dan kereta lokal Priok Purwakarta yang penting diketahui khalayak luas agar dapat menggunakan transportasi tersebut.